Halo teman-teman, kenalin namaku Renata Nabila Handayani, mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi D4 Bahasa Asing Terapan Angkatan 2021, Sekolah Vokasi. Nah, teman-teman sekalian, aku membuat video ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu kebudayaan Indonesia yaitu Dr. Soekarjo Waluyo, SSM Hum. Yuk langsung aja didengerin. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau membahas mengenai mata pencarian di Kota Tangerang. Sebelumnya kalian ada yang tahu gak nih, daerah Tangerang itu di mana? Mungkin sebagian dari kalian pasti ada yang tahu lah ya. Nah, buat yang belum tahu, aku jelasin dikit ya. Daerah Tangerang itu merupakan salah satu kawasan metropolitan yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Dengan wilayahnya yang berdekatan dengan ibu kota, tentunya daerah ini mendapatkan banyak keuntungan, terutama dalam aspek fasilitas serta infrastruktur nih teman-teman. Nah guys, kita masuk ke inti pembicaraan kita nih, mengenai mata pencarian penduduk di kota Tangerang. Menurut kalian, rata-rata penduduk kota Tangerang itu bermata pencarian sebagai apa sih? Nah, aku kasih tahu ya. Masyarakat kota Tangerang itu bersifat heterogen dengan jenis mata pencarian yang bervariasi, dan sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian di sektor industri dengan persentase sebesar 30,50% dan jasa sebesar 20,6%. Emang sih, dari yang aku lihat ya guys, kayak di Tangerang itu banyak banget pabriknya. Kayak for your information, Kota Tangerang merupakan pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa dan memiliki lebih dari 1.000 pabrik. Karena itu juga Tangerang disebut sebagai kota 1.000 industri. Nah guys, kalian bisa ngebayangin gak sih seberapa banyak polusi yang ada di Tangerang? Dan kota Tangerang itu rata-rata itu setiap harinya itu cenderung panas, terus lembab juga gitu loh. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ngewawancarain sedikit ya beberapa narasumber cantik nih teman-teman. Ada Ibu Litwina dan Kak Fani Nurhasana. Mungkin kita bakal tanya-tanya ke ibunya dulu ya. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu nih buat para pendengar yang sekarang lagi dengerin. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidwina, saya bekerja di satu PT yang bertempat dan berlokasi di daerah Tangerang Kota. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan yang bertanggung jawab penuh dalam bidang industri, terutama di bagian gudang, di bagian warehouse-nya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin Ibu boleh ceritain gak nih, kenapa sih kok Ibu lebih milih untuk bekerja di sektor industri daripada membuka lapangan usaha atau jasa sendiri? Untuk awal dalam setiap perubahan itu kita harus bisa lebih bijak ya, dalam arti membuka usaha itu bukan hal yang mudah, membutuhkan suatu keahlian dan modal kerja selain tenaga kerja dan keahlian kepintaran itu sendiri. Jadi kalau saya lebih aman, lebih baik kita menjadi karyawan dulu sambil kita menabung. Jika memang sudah ada kesempatan ya kita membuka usaha. Itu sih keinginan dan cita-cita saya. Kalau di kantor Ibu nih Bu, itu yang bekerja mayoritas buruh perempuan atau laki-laki Bu? Laki-laki, karena memang kan kita kan industri untuk karton dengan bahan baku yang cukup berat. Ada sih yang perempuan tapi nggak banyak. Biasanya umurnya berapa tuh Bu? 21 sampai 35 biasanya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Ibu, bekerja di sektor industri itu apa lebih nyaman? Karena yang seperti kita tahu atau sesuai data yang ada kan, mayoritas penduduk kota Tangerang itu lebih condong untuk bekerja di sektor industri Bu. Menurut Ibu gimana tuh? Oh, masalah nyaman, ketidaknyamanan itu sih tergantung dari yang menjalani saja.
Kalau seandainya di Tangerang memang lebih banyak ke industri, jadi secara otomatis kesempatan lowongan pekerjaan itu, lapangan pekerjaan itu ya pasti akan ada di dunia industri. Wah, jadi begitu ya. Kalau gitu terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke. Nah, kita pindah nih guys ke Kak Fani Nurhasana. Halo Kak. Halo, Nah, kabarnya Kakak gimana nih Kak? Alhamdulillah sehat dan baik nih. Kamu sendiri gimana? Wah, alhamdulillah aku baik-baik aja nih Kak. Nah, jadi buat temen-temen aku kenalin dulu ya. Ini tuh Kak Fani Nurhasana. Biasa dipanggil Kak Fani. Dan Kak Fani ini teman sekelasku juga loh di bahasa asing terapan. Boleh ya Kak ditanya-tanyain sedikit nih. Sambil kita santai-santai aja nih Kak. Wah, boleh banget dong. Nah, dari informasi yang aku dapat nih Kak, keluarga kakak itu membuka usaha ya Kak. Itu benar atau enggak tuh Kak? Iya, betul. Ibuku punya usaha. Nah, boleh diceritain gak nih Kak, kayak gimana sih atau kenapa kakak lebih memilih untuk membuka usaha? Jadi awalnya itu karena ibuku mengandung adikku yang paling kecil. Dan akhirnya ibuku tuh terpaksa buat berhenti kerja. Dan ibuku ngerasa di rumah aja kalau nggak ngapa-ngapain bosen juga kan ya. Dan akhirnya ibuku ini buka warung kecil-kecilan kayak nyediain bahan makanan atau sembako gitu. Dan seiring berjalannya waktu, ibuku mulai nekunin hobinya di dunia kuliner. Sekarang ini jadi buka usaha sembako dan juga terima pesanan kue-kue tradisional gitu. Nah, menurut kakak nih, kalau kakak sudah bekerja nanti, kakak mau buka usaha sendiri aja atau bekerja seperti di kantoran gitu Kak? Sejujurnya aku pribadi pengen banget buka usaha sendiri. Mungkin hobi dari ibuku nurun ke aku gitu kali ya. Aku juga suka kuliner. Aku pengen punya usaha kuliner ditambah inovasi zaman sekarang itu keren-keren banget kan ya. Bikin aku mau ikutan juga gitu buat menciptakan inovasi di bidang kuliner gitu aja sih. Wih, keren nih ya teman-teman. Kita doakan semoga cita-citanya Kak Fani dan Ibu Litwina bisa tercapai nih ke depannya. Nah guys, jadi memang menurut survei dan data mayoritas penduduk kota Tangerang itu bermata pencarian di sektor industri atau biasanya disebut sebagai buruh pabrik. Jadi, saat kalian datang ke Tangerang, jangan kaget ya kalau kalian melihat banyak pabrik-pabrik di sekitar kota. Walaupun mayoritas penduduk kota Tangerang lebih memilih untuk bekerja di sektor industri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di Tangerang banyak juga yang memilih untuk membuka usaha sendiri. Nah, mungkin segitu dari aku guys. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. See you.